kita masih belajar tari, yaitu pelajaran tema 1 kelas 4, yaitu tentang pemantulan bunyi. Yang namanya memantul pasti anak-anak bapak sudah pada tahu kan. Contohnya nih, kalau pemantulan kita memegang bola kasti, lalu kita lempar ke dinding, dan bola kasti itu akan kembali kepada kita. Nah, begitu juga dengan suara. Gelombang bunyi ataupun suara, dia akan kembali memantul setelah gelombangnya itu mengenai bidang, suatu bidang. Lalu suatu bidang itu akan kembali lagi terdengar oleh kita. Contohnya yaitu seperti suara petir. Ketika ada petir, ketika hujan, lalu kita akan mendengar suara petir susulan selanjutnya. Padahal itu hanya satu kejadian anak-anak bapak. Namun tidak semua bunyi dapat dipantulkan. Ada juga bunyi yang diserap oleh dinding pemantulannya, sehingga tidak terdengar suara gema ataupun pantulan suara itu kembali. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Contohnya, ketika guru yang ada di kelas sedang mengajar, suaranya pasti akan lebih kuat dan menggema ketimbang guru olahraga kamu yang ada di lapangan. Lalu yang kedua, gaung atau kerdam, yang mana suaranya atau bunyinya datang bersamaan dengan suara aslinya. Contohnya ketika ada di bioskop, ruang pertemuan. Nah, itu biasanya dinding-dinding ruang bioskop akan diberi peredam suara seperti kain wol, karet busa, dan mungkin anak-anak bapak sekalian sudah tahu ya, saat ini lagi banyak youtuber-youtuber yang menggunakan lokasi syutingnya di rumah, tapi suaranya tidak terdengar sampai keluar. Nah, itu juga menggunakan peredam suara sehingga terjadi jauh. Lalu yang ketiga yaitu gema. Gema ini adalah suara atau bunyi yang akan terdengar kembali setelah suara yang berlangsung selesai. Nah, ini diakibatkan karena sumber bunyi atau suara agak sedikit jauh dengan dinding-dinding yang memantulkan bunyi tersebut. Contohnya lembah-lembah atau di gunung-gunung. Ketika anak bapak sekalian berteriak, setelah berteriak, suara kita akan kembali terdengar bahkan berulang-ulang. Demikian pelajaran kita tentang pemantulan bunyi. Anak-anak bapak sekalian, kerjakan tugas-tugasnya seperti tahfiz, lalu lomba membaca puisi. Hari ini terakhir loh. Semoga kita tetap dalam pelindungan Allah, jaga kesehatan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.